Pada hari Senin ini saya membahas mengenai bahaya US dollar tidak lagi begitu berharga. Loh, kenapa kita harus care terhadap US dollar dan kenapa dia tidak berharga? Dalam setiap minggunya ada beberapa berita-berita yang mungkin saya harus highlight dan sayangnya dalam 3 minggu terakhir kita mendapatkan highlight berita-berita yang mungkin kurang enak. Nah, pada hari Senin ini saya membahas mengenai bahaya US dollar tidak lagi begitu berharga. Loh, kenapa kita harus care terhadap US dollar dan kenapa dia tidak berharga? Maka di video ini kita akan membahasnya. Masih bersama saya dengan Ryan Filbert dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka atau broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Dan bila Anda belum memiliki akun untuk melakukan transaksi pada perdagangan mata uang, komoditi, indeks derivatif, maka Anda bisa mendaftar di foreximf.com ataupun dengan Anda membuka akun di foreximf.com, Anda bisa mencoba beberapa indikator-indikator yang menurut saya sangat bagus membantu kita karena indikator ini indikator terapan, memudahkan kita dalam melakukan analisa teknikal perdagangan maupun dengan beberapa fitur lainnya yang bisa Anda coba sendiri di foreximf.com. Nah, apa materi pada hari ini? Materinya adalah bahaya US dollar tidak lagi begitu berharga. Anda akan bertanya-tanya ya, kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, seperti ini. Banyak harga barang-barang di dunia yang dinotasikan atau digunakan bandrolnya dengan harga satuan kurs US dollar. Nah, yang menarik contohnya ya, saya dari dulu tuh nggak begitu paham dan bertanya-tanya gitu. Kenapa ya kok ada sebuah exchange atau bursa, dimana kalau Indonesia let's say seperti Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu kan adalah menjual saham ya. Kalau kita menjual saham yang ada di Indonesia, maka semua harganya dengan satuan rupiah. Nah, di Inggris untuk London Metal Exchange itu satuan yang paling populer di sana digunakan justru adalah US dollar ya. Yang paling depan pasti yang paling sering digunakan. Yang nomor 2 pasti adalah yang keduanya, ketiga adalah anak tiri ketiga, anak tiri keempat, betul nggak? Jadi ketika kita melihat London Metal Exchange yang ada secara perdagangan adalah melakukan bursa untuk metal ya, misalnya emas dan nikel dan mungkin silver dan lain sebagainya, ternyata yang digunakan adalah US dollar, padahal adanya di Inggris. Inggris harusnya menggunakan pound sterling gitu ya, tapi ini justru menggunakan yang namanya US dollar sebagai mata uang atau satuan penghitung utamanya. Nah, ternyata kalau kita pikir-pikir, loh emang kita harus care ya bahwa itu ditulis dengan satuan US dollar, ditulis dengan satuan rupiah. Saya nggak perlu care. Hati-hati loh ketika kita berbicara mengenai satuan yang kita gunakan. Maka sebenarnya itu tersimpan perhitungan-perhitungan yang akan membebani biaya bagi diri kita. Contoh ya, US dollar menjadi mata uang yang secara tidak langsung akan selalu dibeli quote unquote dan biaya transaksi akan mengalami peningkatan akibat kita harus menukarkan terlebih dahulu dengan US dollar. Masa bisa seperti itu? Contoh ya, kita mau membeli yang namanya emas. Kalau kita ada di toko emas yang ada di Indonesia, secara otomatis kita berada di dalam teritori Indonesia, maka persatuan hitungannya sudah langsung kepada rupiah. Tapi kalau kita hitung dengan harga emas dunia pun harganya sudah sangat mahal di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita langsung dengan membeli emas dengan harga dunia, let's say ketika saya membuat video ini harganya adalah di 1.900 US dollar per 1 troy ounce, karena di dunia tidak menggunakan gram-graman tapi adalah 1 troy ounce ya. Dengan uang rupiah, apakah saya bisa? Jawabannya adalah bisa, tapi tukar dulu dong menjadi US dollar. Maka ketika kita menukar dengan US dollar, maka kita akan mencari yang namanya perhitungan kurs nilai tukar. Maka kita akan dikenakan yang namanya jual, bukan beli. Kalau jual itu adalah dari yang pedagang menjual kepada kita 15.011. Kalau kita mau beli, kalau dia mau membeli daripada dolar yang kita miliki, maka terkena 14.991. Oke. Nah, ternyata kalau kita katakanlah melakukan transaksi dengan sellernya adalah orang yang membutuhkan dalam satuan euro, maka akan terjadi currency yang disuap 2 kali. Pertama adalah kita tukar ke US dollar harus ditukar ke euro.
di mana 1 US dollarnya adalah 0,9255 euro. Oke. Nah, kita pernah berpikir seperti ini nggak? Kalau kita rupiah, kenapa tidak langsung disuap ke euro? Kan boleh dong saya tukar langsung ke euro saja. Kan saya juga orangnya ternyata orang yang ada membutuhkan kursnya adalah euro. Dia menggunakan mata uang sehari-hari euro. Kenapa harus ke US dollar terlebih dahulu? Karena jawabannya adalah satuan penghitungan dari emas dunianya dihitung dengan bla 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 US dollar per troy ounce. Sehingga secara tidak langsung seolah-olah seperti tidak diakui yang namanya rupiah swap ke euro, euro tidak mengakui rupiah. Kenapa? Karena salah satu masalahnya, seperti kita di Indonesia, rupiah itu adalah soft currency. Soft currency itu dianggap sesuatu yang tidak berlaku secara global. Contoh sederhananya, kalau saya bawa uang rupiah pergi ke euro, gampang nggak ke daerah euro atau ke Inggris? Apakah di sana ada money changer yang mau menerima rupiah saya? Tidak banyak. Tapi di money changer yang ada di daerah Eropa ataupun di Inggris sana, apakah ada yang mau menerima US dollar? Mau. Secara otomatis ketika saya tidak pede untuk menukar secara euro, maka saya akan bawa US dollar lebih berharga dibandingkan saya membawa rupiah bergepok-gepok. Apalagi satu gepok rupiah yang tebal itu cuma menghasilkan 1 lembar US dollar. Betul nggak? Nah, ini akan menjadi masalah dalam pertukaran dunia. Jangankan kita mau nuker dengan barang ya, kita tukar dengan mata uang langsung aja ternyata rupiah kita tidak dihargai. Itulah yang menyebabkan kenapa US dollar quote unquote akan selalu menjadi alat tukar selama ini. Oke. Local current transaction. Nah, ini adalah pembahasan yang mulai mengubah, yang sepertinya akan mulai mengubah utilisasi atau penggunaan dolar di dunia. Kita mulai dari yang ada di ASEAN terlebih dahulu ya, jadi Asia Tenggara gitu nih. Jadi local current transaction ini adalah sebuah implementasi recovery rebuilding. Ini saya dapat langsung dari siaran pers dari Bank Indonesia, di mana ada satu inisiatif bahwa orang yang atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara tidak lagi harus menggunakan US dollar sebagai alat konversinya dulu. Tapi langsung direct antara rupiah terhadap mana? Singapura dolar, rupiah direct kepada ringgit. Tujuannya adalah di sini untuk current transaction dan juga currency settlement. Nah, sebelumnya di tahun 2022, di akhir 2022, penggunaan QRIS di 5 negara ASEAN akan segera diberlakukan. Artinya adalah kita tidak perlu lagi harus menukar. Kita mau menggunakan langsung melakukan transaksi di sana. Berarti itu adalah local currency settlement di sana terjadi. Nah, hal ini akan menyebabkan tidak ada exposure terhadap US dollar dalam transaksi antara Indonesia terhadap Singapura, Indonesia terhadap Malaysia. Nah, ini kenapa sangat penting? Karena ternyata untuk di Asia Tenggara sendiri, perdagangan ekspor impor di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN itu ternyata besar. Di mana selama ini sebelum disepakati digunakan oleh US dollar untuk satuan kesepakatan transaksinya. Berarti yang akan terjadi adalah kira-kira akan seperti ini. Artinya tidak bisa direct, berarti selalu akan terjadi dengan sudut pandang apa di sini? MYR, Malaysian Ringgit, di sini adalah SGD, ya. Lalu di sini adalah BAT ya, THB. Ini akan secara otomatis akan membuat US dollar selalu digunakan padahal transaksinya adalah direct. Seperti itu. Jadi di sini sudah mulai ada upaya nih di ASEAN untuk kesepakatan penggunaan tidak menggunakan US dollar sebagai nilai tengahnya. ASEAN mungkin kecil. Karena apa? Karena ya Asia Tenggara doang gitu ya. Tapi ini pukulan terbarunya transaksi energi yaitu oil menggunakan yuan, di mana menyusul Iran, Arab Saudi semakin dekat ke Cina. Alasan lain semakin banyak proyek Arab Saudi dikerjakan perusahaan Cina. Artinya jika punya yuan dari menjual minyak, Riyadh bisa membayar perusahaan Beijing itu dengan yuan pula. Jadi ini terjadi selama ini kita akan selalu US dollar per barrel. Nah, dulunya adalah untuk transaksi minyak dunia digunakan satuan US dollar. Sehingga US dollar ini menjadi strong enough karena energi dunia yang saat ini digunakan adalah oil, ini selalu menggunakan US dollar sebagai pegangan mata uangnya. Sedangkan karena saat ini sudah mulai ada transaksi lain untuk pembangunan dan lain sebagainya, dan akhirnya punya pairingnya nih, kalau saya dibayar dengan yuan, saya bisa membayar juga dengan yuan untuk proyek pembangunan ini, sehingga
tidak lagi menggunakan US dollar. Ini membuat peran US dollar semakin mengecil juga kalau transaksi ini berlakukan. Nah, semakin kecilnya utilisasi US dollar, maka akan menyebabkan ketergantungan mata uang dunia kepada US dollar akan semakin rendah. Dampak gejolak Amerika hari ini terhadap perekonomian dunia bisa berkurang. Terbukti bahwa Amerika sedang tidak main-main dengan kenaikan suku bunganya. Ini tidak main-main. Perhatikan. Kenaikan ini lebih parah dibandingkan tahun 2005 ke 2008. Sedangkan kalau kita perhatikan di tahun 2008 ini turun drastis, ini diakibatkan krisis. Berarti kenaikan ini akan membawa ke jurang krisis yang baru. Nah, kalau kita tahu bahwa US dollar dalam keadaan yang bahaya, maka dengan langkah-langkah antisipasi yang terjadi, misalnya oil, transaksi antara Arab Saudi, Timur Tengah, tidak lagi menggunakan US dollar, ASEAN, berarti akan menyebabkan lebih minim exposure yang bisa terjadi terhadap gejolak yang terjadi di Amerika. Pola ini memberikan indikasi alert bagi dunia yang masih bergantung dengan dolar Amerika. Dan ternyata aware ini sudah mulai terjadi cukup panjang dalam minggu ini loh. Makanya kenapa di minggu ini kita mengangkat tema ini. Saudi Arabia, Cina dan Prancis, Cina dan Brazil, ya. Saudi Arabia partner with China to build a Chinese oil. Kenya pun, President of Kenya sudah bilang stay away dari US dollar. Jadi ini mulai terjadi aksi yang cukup masif, di mana mungkin ini tidak terjadi dalam tren-tren sebelumnya. Tren sebelum itu seperti kita melihat dan do nothing, nggak bisa apa-apa. Tapi tren kali ini agak beda nih perlakuan terhadap US dollar. Jadi buat Anda yang memegang US dollar agak cukup hati-hati dan warning dengan kejadian seperti ini. Tipsnya ada 3. Berhati-hati dalam major impact news. Jadi buat Anda yang mungkin mulai melakukan transaksi, harus mulai aware bahwa news terhadap Amerika itu juga mungkin akan berdampak terhadap mata uang yang bertarung quote unquote cross langsung dengan US dollar. Itu juga bisa berdampak, dan harus stay kepada yang major impact news. Major impact news itu yang bullnya 3, ya. Jadi caranya adalah Anda bisa pergi ke sini. Lalu di sini Anda bisa lihat yang Amerika dan juga nilai bullnya 3. Ini artinya adalah major impact news, dan artinya kalau yang Amerika major impact news dan mendapatkan endorsement negatif, maka mungkin akan mengalami pelemahan US dollar terhadap mata uang lainnya ataupun terhadap komoditinya akan menguat. Misalnya emasnya akan menguat secara signifikan. Itu adalah tips yang pertama. Anda bisa buka di foreximf.com, pergi ke referensi trading, di referensi trading pergi ke economic calendar. Oke. Lalu selanjutnya adalah tips for now untuk short term trade, better gunakan breakout strategy. Dan agar lebih confirm breakout strategi yang breakout, maka gunakannya yang 50%. Ya, jadi kan ini ada sangat banyak nih ya garis-garis yang bisa di setup. Misalnya kalau Anda menggunakan auto candlestick Fibo yang Anda bisa download di foreximf.com, Anda bisa gunakan secara gratis. Lalu setelah Anda tarik auto candlestick Fibo, Anda setup yang posisinya adalah yang 3-5 hari, maka garis-garis ini akan langsung terbentuk secara otomatis. Ini adalah representasi dari yang namanya Fibonacci, dan ada candlestick yang akan di-trigger sebagai pembalikan arah. Maka yang 50% ini bila ditembus ke bawah maka sell, ditembus ke atas maka buy. Itu adalah short termnya karena 3-5 hari saja, dan saya gunakan pada hourly tipsnya. Lalu untuk tips bila pair yang melawan langsung terhadap US dollar dalam jangka panjang, mungkin 6 bulan atau lebih, dengan tren ekonomi US saat ini dan aksi-aksi negara serta komoditas akan cenderung mengalami penguatan, dengan catatan Amerika tidak menggunakan manuver ekstrim, misalnya perang seperti itu ya, pemicu perang itu akan mengubah peta currency juga. Jadi kalau misalnya yang melawan US dollar, maka menurut saya akan cenderung mengalami penguatan dengan kita melihat kondisi beberapa waktu terakhir ini. Jadi ada 3 tips. Satu adalah harus sensitif terhadap news. Yang kedua, dalam short term kita ambilnya adalah breakout strategy, tapi dalam keadaan di atas 6 bulan maka tipsnya adalah cenderung melemah untuk US dollar. Semoga selalu bermanfaat buat Anda semua yang mengikuti video ini, dan selalu ada setiap hari Senin kita membahas mengenai mata uang internasional, komoditi, dan indeks derivatif bersama saya dan juga Forex IMF, di mana Anda bisa mendownload indikator yang diberikan secara cuma-cuma dari Forex IMF dengan mengunjungi foreximf.com
MetaTrader.com, Anda daftar secara gratis, Anda pergi ke indikator dan Anda bisa gunakan pada MetaTrader 4 Anda untuk melakukan memudahkan dan mengotomatisasi indikator daripada Anda harus menarik secara manual, karena ada beberapa juga indikator-indikator lain yang belum kita bahas dan juga bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di hari Senin dan juga sampai ketemu setiap hari Selasa di live session jam 7 sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Bersama saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia.